Ya Allah, lepaskan saya. Ya Allah, keluarkan saya. Saya berjanji saya akan taat kepada engkau. Saya berjanji saya akan mengakui siapa saya, siapa engkau. Lalu dipanggil oleh Allah, sini, siapa kamu wahai nafsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Tetaplah kita dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah atas segala kesempurnaan rububiyahnya, dan kita mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillahil Mustafa Sayyidina Al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarganya beserta sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, malam hari ini kita mengkaji diri, tapi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi kalangan mutasawwifah yang munharifah. Bahwa dalam kajian kita, kaji diri, yang dimaksud ada apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha, dan nafsu dan apa-apa yang telah Allah sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan ke dalam nafsu itu fujuraha, kemampuan untuk berbuat dosa, wa taqwaha, dan keinginan serta kemampuan untuk berbuat ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, qad, sungguh, aflaha, telah beruntunglah, man zakkaha, orang yang menjaga kebersihan nafsunya dan terus berupaya membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori nafsunya dan membiarkan terus kotor nafsunya. Sampai di ayat ini kita stop dulu. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam diri kita ini ada 3 unsur. Yang pertama disebut dengan unsur maddiyah, unsur maddiyah, yaitu jasad, fisik kasar ini. Yang kedua unsur ruhiyah, yaitu nyawa, yang menjadikan jasad ini bisa bergerak karena ada unsur ruhiyah. Dan yang ketiga unsur nafsiyah, nafsu. Jadi ada 3 unsur dalam tubuh kita: jasad, ruh, dan nafsu. Dengan adanya nafsu,
akhirnya kita berbeda dari malaikat. Kita berbeda karena mereka tidak butuh rangsangan kepada dunia. Malaikat tidak butuh tidur, malaikat tidak butuh istirahat, tidak ada syahwat, dan mereka tidak ada keinginan untuk berpangkat, berjabatan, memiliki harta, memiliki keturunan. Sementara kita memiliki keinginan itu semua. Dan awas, nafsu ini memiliki atau di dalam nafsu ini ada 3 kepribadian. Yang pertama disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yang kedua disebut dengan an-nafsul ammarah bisu', dan yang ketiga disebut dengan an-nafsul lawwamah. Nafsu mutmainnah, nafsu ammarah bisu', dan nafsu lawwamah. Awas, jangan pernah mengatakan nafsu itu di dalam tubuh kita ada 3. Nafsu itu hanya 1. Jamaknya anfus. Di dalam tubuh masing-masing orang, nafsu itu hanya 1, tapi dia punya 3 kepribadian. Tergantung yang mana yang lebih kita beri makanan. Kalau yang kita beri makanan ternyata adalah nafsul mutmainnah, kita lebih mendengarkan wahyu, kita lebih mengikuti hidayah, kita lebih banyak mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, nafsul mutmainnah menjadi kuat. Nafsul mutmainnah menjadi kuat. Kecenderungannya adalah senang melakukan, semakin banyak melakukan ketakwaan, makin banyak melakukan kesolehan, makin lama dia baca Quran, makin enak. Makin lama dia di masjid, makin nyaman. Makin lama dia solat, makin khusyuk, makin terasa sempurna kebahagiaan. Itu kalau nafsul mutmainnahnya paling diikuti, ya, dengan cara mengikuti nafsu, mengikuti wahyu, terus mengikuti jalan hidayah, maka nafsu mutmainnah makin kuat. Tapi kebalikan, kalau ternyata nafsu ini tidak dibimbing wahyu, kita tidak mengikuti wahyu, maka kecenderungan nafsu itu adalah, coba lihat di ayat tadi Pak, surat Asy-Syamsi wa Duhaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perhatikan di ayat itu. Lalu Allah mengilhamkan ke dalam nafsu ini fujur, potensi, kemampuan untuk berbuat dosa, wa taqwaha. Baru setelah itu potensi dan kemampuan berbuat ketakwaan. Allah tidak ngacak, wahai Bapak Ibu. Saat Allah mengedepankan pembahasan lafaz fujur, yaitu dosa, berarti nafsu ini potensi utamanya adalah berbuat dosa. Semoga Bapak Ibu masih ingat kisah awal kali nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih, di mana Rasul bercerita, nafsu pertama kali Allah ciptakan beda dengan setan Pak, beda dengan jin, beda dengan iblis. Iblis itu sejahat-jahat iblis, ketika dia awal diciptakan, dia mengakui Allah sang penciptanya, dan dalam waktu yang cukup lama dia tunduk dan patuh kepada Allah. Si iblis, ya, yang nama awalnya adalah Azazil. Kemudian jin-jin yang lain yang seluruhnya adalah untuk menyembah Allah, mereka sadar, mereka paham, lalu mereka betul-betul menyembah Allah, walaupun pada akhirnya mereka menyimpang dan mereka menjadi setan. Dan yang pertama Azazil menyimpang lalu menjadi iblis, tapi awal-awalnya tetap mereka sami'na wa ata'na kepada Allah, walaupun pada akhirnya menyimpang. Tapi nafsu baru saja dia diciptakan, Allah bertanya kepadanya, siapa kamu? Dan saya ini menurut kamu siapa? Nafsu menjawab dengan sangat sombong, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Dia tidak mengakui Allah sang penciptanya, dan dia tidak mengakui bahwa dia dihidupkan untuk menyembah sang penciptanya. Dia tidak akui itu. Maka dengan sombong dia mengatakan, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Lalu dihukum dia oleh Allah, hai malaikat, bawa nih ke neraka, panggang dia 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun dikembalikan dia, dihadapkan lagi kepada Allah. Bagaimana nafsu? Siapa kamu? Siapa saya? Nafsu menjawab, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Perhatikan ini, bagaimana madanya
ya, bagaimana karengkangnya, bagaimana sombongnya, bagaimana angkuhnya, beda. Jadi kalau ditanya wahai bapak ibu, mana yang lebih keras kepala, iblis atau nafsu? Cepat kita menjawab nafsu. Gitu. Kemudian hai malaikat, bawa, masukkan dia ke dalam Zamharira. Zamharira ini adalah tempat tertentu dalam neraka jahanam, di mana tempat itu bertolak belakang dengan neraka jahanam. Neraka jahanam panasnya hanya Allah yang Maha tahu. Sementara Zamharira adalah dingin yang dinginnya itu tidak ada apa-apanya, dingin yang ada di kutub utara, kutub selatan dan di Antartika, Pak. Dingin yang mampu membuat membeku lalu hancur berkeping-keping isi tulang sumsum. Itulah Zamharira. Dimasukkan 1000 tahun. Setelah itu dikeluarkan nafsu. Ditanya lagi oleh Allah, siapa engkau? Siapa saya? Nafsu dengan sombong menjawab,